Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat dan walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam materi pembelajaran kita, yaitu belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, yang pertama kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya 99. Di antara Asmaul Husna itu adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit adalah artinya Allah yang maha mematikan. Mengimani bahwa Allah Al-Mumit terkandung hikmah yang banyak. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita tidak bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita selalu menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hikmah, mengimani Al-Mumit, Allah maha mematikan Allah. Senantiasa kita banyak berbuat kebaikan. Anak Ustadz yang soleh dan solehah, anak-anak hebat. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya Allah yang maha hidup. Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup adalah yang pertama, kita tidak bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa banyak berbuat kebaikan. Dan hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu sebagai berikut adalah senantiasa kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah senang bersedekah dan berpuasa. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, anak-anak hebat. Kemudian kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Hikmah beriman kepada Allah Al-Qayyum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menjadi anak yang mandiri. Selanjutnya yang ketiga, menjadi anak yang pintar. Dan yang terakhir, menjadi anak yang bekerja keras. Kemudian yang terakhir, Asmaul Husna yang kita akan bahas adalah Al-Ahad atau Allah Maha Esa. Meyakini bahwa Allah Al-Ahad Maha Esa memiliki hikmah yang sangat besar bagi setiap hambanya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita semakin bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga semakin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersikap baik kepada orang tua dan selalu bersikap rendah hati. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, sebelum Ustadz simpulkan, Ustadz akan memberikan tugas yang antum semuanya harus kerjakan. Yang pertama adalah, apa arti dari Asmaul Husna, Al-Mumit,
Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian soal yang kedua adalah sebutkan 2 hikmah mengimani bahwa Allah itu Al-Mumit. Kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan 2 hikmah mengimani bahwa Allah Al-Hayyu. Kemudian soal yang keempat, apa arti dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat yang ke-1? Kemudian yang kelima, soal yang terakhir adalah jelaskan yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Ahad. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, Ustadz akan menyimpulkan pembelajaran kita, materi kita pada kali ini. Yang pertama bahwa Allah memiliki Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Dari nama yang 99 itu, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit yang artinya Allah Maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, Allah yang Maha menghidupkan. Kemudian Al-Qayyum, Allah yang Maha berdiri sendiri. Dan Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Kemudian di antara hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bersikap sombong. Kemudian hikmah selanjutnya adalah menjadi anak yang bertanggung jawab, dan selanjutnya adalah menjadi anak yang bekerja keras. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, itulah pembelajaran kita. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.